Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Hari ini adakah yang tidak masuk? Hadir semuanya. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sudah semangat untuk belajar? Semangat. Ibu senang sekali kalau kalian semangat dalam pembelajaran hari ini. Karena hari ini pelajaran bahasa Indonesia, jadi silakan buku ataupun sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran masukkan ke dalam kelas. Dirapikan kembali samping-sampingnya apabila ada sampah. Sudah rapi? Sudah, Ibu. Ibu. Oke, sebaiknya kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, masihkah kalian ingat dengan pelajaran kita pertemuan minggu lalu? Masih Ibu, puisi rakyat. Puisi rakyat. Coba puisi rakyat ada berapa bentuknya atau jenisnya? Ada pantun, gurindam, syair. Ada 3, pantun, gurindam, dan syair. Pantun itu seperti apa? Ada yang tahu pantun? Seperti apa yang lain, ayo? Yang bersajak abi-abi, Bu. AB ya, betul. Rini. Kemudian kalau gurindam yang lain mungkin bisa menjawab selain Rini. Gurindam itu apa? Ibu. Ya, Syira. Rima yang sama 2 bait. Kemudian kalau syair, ada yang tahu apa itu syair? Saya, Bu. Oke. Syair adalah puisi lama yang terkirim tertarik dengan sajak a. Bagus jawabannya Hamidah, lengkap ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bersama-sama word wall. Anak-anak silakan perhatikan layar monitor tidak disimpan. Kalian bisa pilih mau kotak yang mana untuk dikerjakan. 2. 2. Ada yang lain? 3. Oke, 2 atau 3? 2 orang 3 berarti 3 ya. 3. Coba apa bahasa Jepang dari Pak Haji yang mau foto? Ada yang tahu? Arigato gozaimasu. Ada yang tahu mungkin? Sebuah merek micin pokoknya lah ya. Ada yang tahu? Ajinomoto. Ajinomoto. Ya, Ajinomoto. Terus yang lain adakah? 6. Nomor berapa lagi? 5. 5. Hal yang terkandung dalam sebuah cerita disebut apa? Biasanya berisi pesan, amanat, betul, Oke, karena sudah selesai, kita akhiri saja. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi mengenai unsur intrinsik. Mohon maaf, Bu, salah tulislah ini ya. Alur tokoh dan juga karakter tokoh pada cerita fantasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis maupun visual. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara lebih singkat saja tentang apa itu sih cerita fantasi, ciri-cirinya, juga unsur intrinsiknya. Kalian bisa perhatikan dulu sarindianya sebelum Ibu mulai menjelaskan. Oke, bila sudah, Ibu akan menjelaskan teks cerita fantasi adalah teks yang berisi imajinatif. Jadi fantasi itu imajinatif. Karena imajinatif otomatis tidak dapat kita ketahui ini nyata atau tidak. Jadi karangan. Contohnya seperti biasanya karakternya ini ada dewi-dewi, raksasa, dan manusia ajaib. Kalian pernahkah membaca sebuah cerita fantasi di daerah kalian masing-masing? Apa yang pernah kalian baca? Coba cerita masing-masing daerah. Mungkin dari Amuntai apa? Bu, saya pernah baca tentang cerita asal mula Putri Junjung Bui. Oke, Junjung Bui juga nanti Bu akan tampilkan videonya ya, khusus buat Rian dari Amuntai. Coba yang lain, selain itu dari daerah lain, Banjarmasin adakah selain murid Putri Junjung Bui ini ada? Ada Ibu tentang Pangeran Antasari. Iya, Pangeran Antasari ini nyata atau tidak itu? Tapi ternyata berarti bukan cerita fantasi. Hamidah mungkin dari
dari Martapura ada? Tidak ada. Tidak ada kah? Oke, coba Zulfa. Ada Raja Patmaraga. Saya lah itu saya. Raja Patmaraga. itu ada fantasinya? Ada Bu. Ada, tidak ada. Berarti bukan. Kalau mungkin fantasi yang bisa kalian ketahui, misalkan Timun Mas pernah melihat? Pernah. Tahu ceritanya? Tahu ceritanya. Tahu ceritanya nggak? Ibu. Iya deh. Pernah lihat videonya atau tahu ceritanya? Pernah, tahu. Terus kemudian batu yang menelan orang, apa itu? Betul-betul Batu aku. batu. Batu itu kan dari Melayu ya. Iya, benar. Itu cerita Fantasi. karena di luar prediksi manusia pada umumnya. Kemudian ini ciri-cirinya. Bisa kalian baca. Dan unsur intrinsiknya ada tema. Tema ini dasar sebuah cerita. Sebelum buat cerita, buat dulu temanya. Kemudian ada tokoh yang diperankan oleh orang-orang. Alur ceritanya berlangsung dari awal sampai selesai cerita adalah alur. Kemudian sudut pandang, ada gaya bahasa, ada latar, dan terakhir adalah amanat atau pesan cerita. Hari ini kita akan belajar cerita fantasi berdasarkan tokoh, alur, dan juga wataknya. Nah, silakan kalian simak video dari Putri Junjung Bui, ya, terkenal sekali dari Amuntai. Kumpulan dongeng. Nah, itu tadi video dari Putri Junjung Bui. Sekarang kita menelaah bersama video dari Putri Junjung Bui tersebut. Apa isi atau alur dari cerita Putri Junjung Bui itu? Coba ada yang mau menjawab? Seru. Hamidah, silahkan. Jadi cerita tersebut menggambarkan tentang dua raja, Raja Patmaraga dan Raja Sukmaraga yang belum juga diberi anak. Lalu raja muda yang mendapat anak kembar dahulu, sedangkan raja tua harus bertapa dan akhirnya menemukan bayi perempuan di atas sungai yang berbui. Oke, menemukan bayi. Iya. Bayinya itu kira-kira dia diminta apa ya bayinya? Ada yang tahu bayi itu meminta apa kepada Raja Patmaraga? Sang bayi meminta dibawakan 40 dayang dan selembar kain yang dianyam dalam waktu setengah hari, Bu. Meminta bayi yang minta kain ya, sudah bisa bicara, itulah letak fantasinya. Kemudian, adakah tokoh-tokohnya siapa saja tadi? Ada Bu, ada Raja Patmaraga, Raja Sukmaraga, dan Ratu Kadung. Oke, ada Raja Patmaraga, Sukmaraga. Kira-kira watak dari dua raja ini dulu, apa wataknya? Saya Bu, adil, bijaksana, dan berbudi baik Bu. Oke, adil, bijaksana ya, berbudi baik walaupun saudara tidak berantem, tidak ini ya. Kemudian kalau Bagus Rian, kalau Datuk, kira-kira watak Datuk Punjung ini bagaimana Datuk? Jujur dan setia terhadap raja. Iya, setia ya, menemani raja untuk bertapa. Selanjutnya kalau Ratu Puripan, kira-kira Ratu Puripan ini wataknya apa? Baik hati dan sopan Bu. Ya, baik hati, sopan, juga cantik ya. Oke, selanjutnya setelah mengidentifikasi alur tokoh dan juga watak tokohnya, adakah yang ingin ditanyakan tentang tadi cerita fantasi atau sudah paham? Tidak ada, Bu, Tidak sudah ada, jelas. sudah paham. Bagus. Oke, karena sudah siap, Ibu akan membagi kalian berdasarkan kelompok yang sudah kita lakukan asesmen di pertemuan sebelumnya. Kelompoknya yaitu yang pertama, kelompok visual, yaitu menganalisis ceritaan baru. Nanti Ibu akan memberikan ceritanya. Kemudian kelompok audio, asal mula tajau, pecah dan beramban. Kemudian yang ketiga, burung bangkang tutit. Kalau sudah, adakah yang kalian pernah tahu cerita ini? Tidak. Padahal ada cerita dari Kalimantan Selatan. Itu juga tidak tahu ya, kami bukan dari Kalimantan Selatan. Oke, karena sudah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Dan silakan kalian kerjakan. Nah, sebelum itu Ibu sedikit lupa tadi untuk menjelaskan, karena Ibu meminta kalian untuk membuat proyek
Jadi proyeknya adalah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok visual boleh membuat jawabannya di dalam infografis kah, pamflet kah, atau video. Kemudian kelompok audio bisa podcast ataupun bentuk-bentuk audio lain. Dan kinestetik ini ibu akan minta untuk berperan karena agak butuh persiapan, jadi ibu minta presentasinya di pertemuan minggu depan. Jadi kita akan berproses. Di sini kalian hanya menganalisis dulu, nanti ibu lihat yang sudah bagus kita presentasikan. Oke? Baik, Oke, siap. Ibu akan membagikan KPD-nya. Silahkan tulis, jangan lupa nama anggota kelompok dan juga kelasnya. Jawab dulu tabel-tabel di bawahnya. Oke? Baik, Ibu. Silahkan. Oke. Oh, gitu sudah. Ya, berdiri lah kok. Oh, iya. Bu, saya izin bertanya. Ini langsung diisi di sini ya, Bu? Ya, langsung diisi aja di jawabannya. Membaca dulu ceritanya, bila sudah ketemu diisi. Oke? Ya, baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Adakah pertanyaannya kelompok yang lain Gusti? Tidak ada. Kelompok Zulfa ini aman saja. Aman saja, Ibu. Aman saja, dibaca pelan-pelan ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Tadi Ibu juga sudah keliling dan jawabannya bagus. Tadi Ibu betulkan sedikit-sedikit yang keliru. Oke, kelompok Andaru, kelompok visual akan menyajikan apa ini? Kelompok Andaru. Tadi apa kelompok Andaru? Kelompoknya Rini dan Zulfa. Infografis. Oke, infografis bagus. Terus kemudian kelompok audio apa? Kami akan buat podcast, Bu. Oh, podcast, yang Ibu tunggu podcastnya ya. Terus kemudian kelompoknya Hamidah dan Syifa. Kami akan melakukan peran, Bu. Oke, bagus, akan berperan. Semoga apapun yang sudah kalian rencanakan ini berjalan dengan maksimal ya. Amin. Oke, karena sudah selesai, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo Bu, Oke, Zulfa apa? hari ini kita belajar tentang menganalisis unsur intrinsik di dalam cerita fantasi. Saya juga Oke. ingin, Bu. Ayo Syifa. Kita belajar hari ini yaitu tentang menganalisis alur, tokoh, dan karakter cerita fantasi dari Kalimantan Selatan, Ibu. Bagus. Terima kasih atas simpulan dari Syifa dan juga Zulfa. Yang kita belajar hari ini tentang menganalisis cerita fantasi. Kira-kira dari cerita-cerita tadi kenapa masih ingat karena apa disebut cerita fantasi? Saya, Ibu, Oke. karena seluruh cerita tadi dibuat dengan sisipan imajinasi yang belum tentu nyata. Ya, imajinatif ya, berarti tidak nyata. Tepat sekali jawaban dari Gusti. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak anak-anak? Wah, menyenangkan sekali. Wah, terima kasih. Semoga kita selalu semangat dalam belajar ya. Amin. Oke, karena sudah selesai, pada pertemuan berikutnya kita akan presentasi dan selanjutnya lagi kita akan menulis cerita fantasi. Tapi itu nanti dulu kita akan presentasi terlebih dahulu. Oke? Baik, Ibu. Oke, sana sudah selesai. Mari kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran Ibu, semoga kalian berkesan dengan pembelajaran hari ini dan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kalian. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.